kita sekolah merajalela gitu Jo. Maksudnya artinya begini, jangan sampai ada oh kalau misalnya ada iklan-iklan sekolah misalnya cashback atau pendaftar 5 pendaftar Hmm. 5 70% itu kan udah seperti Ramayana kan gitu ya Jo. Betul, betul, betul. Udah Sekolah seperti jadi industri ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Teman-teman semua, nikmat Tayang Brother dimanapun Anda berada, terutama teman-teman yang mungkin menjadi follower dari akun @ajobendri. Alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu dalam tayangan rutin kita spesial Brother Ngobrol Together yang sudah episode kesekian kalinya, entah sudah berapa. Tapi yang jelas kami senang sekali masih konsisten meskipun di tengah pandemi untuk berbagi dengan teman-teman semua. Khususnya kita membahas permasalahan yang lagi dengan pendekatan parenting. Dalam hal ini berbicara dengan pendekatan sisi pengasuhan. Dan malam ini insya Allah kita bahas spesial, yaitu yang lagi mengarak, yaitu desas-desus, yaitu masalah staf sus ya. Yang konon sebagian mungkin sedikit banyak memberikan masukan, komplain, dan insya Allah malam ini kita akan berbicara bersama guru kita, yaitu Ayah Irwan Rinaldi, yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Ya, masalah staf sus milenial ini memang menjadi isu setelah banyaknya sebagian besar dari teman-teman yang berusia muda masuk sebagai pembisik, penasehat kepada Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Dan kita tahu bahwa penasehat dalam hal ini, anak-anak muda ini memberikan banyak masukan. Ayah Irwan sudah gabung nih, kita coba ajak bareng. Nah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Ayah Irwan bisa memberikan pandangannya ya tentang masalah staf sus nih, yaitu staf sus generasi milenial. Ya, assalamualaikum Ayah Irwan. Assalamualaikum ya. Suara belum masuk nih. Masya Allah. Ayah sehat ya? Salam terus ya. Alhamdulillah ya Ayah. Hari ini Ayah nampak segar sekali karena temanya staf sus milenial. Saya khawatir Ayah berpikiran mengajukan diri mungkin setelah salah satu staf sus mundur ya. Iya. Mungkin. Tapi syarat umur ya. Ini maaf, ada umur tertentu yang membuat Presiden Jokowi merekrut. Ya. Kecuali Presiden Jokowi berpikiran untuk merekrut staf sus generasi kolonial. Nah, Ayah mungkin yang pertama. Sebenarnya ngelihatnya ini Jo, ngelihatnya itu gitu. usia psikologis. Usia psikologis ya, jangan usia biologis ya. Ayah, kita sambil minum dulu nih ya. Sambil minum dulu. Ya, biasa malam-malam brother enaknya sambil ngopi ya, insyaallah. Ayah di ini nih ya, ini khas brother ya, ngopi dimanapun berada. Cuman ngopi belum ada nih. Ya, masya Allah. Resiko ya. Kalau nggak bersama kru begitu. Ayah gimana? Tadi menarik nih. Ayah menarik tuh. Ayah sudah memulai pembicaraan kita tentang kontribusi generasi milenial pada negara dengan satu ulasan menarik yang mungkin nggak kepikiran. Jangan menghitung usia milenial dari sisi biologis, dari sisi psikologis. Maksudnya gimana ya? Ya, kadang-kadang kita tuh memang sering terjebak ke melihat seorang tuh dari usia biologis gitu Jo. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ngelihat dari sirah dari apa itu kan usia psikologis ya gitu. Usia psikologis orang gitu loh. Ada anak di zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat itu ada umur 14 15 16 17 tahun usia biologisnya, tetapi usia psikologisnya luar biasa gitu. Melampaui dari usia dininya ya. Dari usia biologisnya, dari usia fisiknya. Jadi mungkin yang perlu juga kita milenial ini yang perlu juga kita lihat adalah termnya apa, terminologinya apa gitu loh Jo. Dari terminologi mana gitu. Kadang-kadang kita kecewa gitu, kok staf khusus udah begitu gitu. Mau bayarannya tinggi tuh apa gitu. Bisa jadi secara fisik memang iya gitu. Tapi
mungkin rekrutnya tidak ngelihat secara psikologisnya gitu. Gitu. Jadi harusnya gimana ya? Artinya memang kan kalau kosong kan kami ini masih bisa untuk masuk gitu. Ini yang ujungnya ini nih yang kita debat ya. Iya, melihat bahwa Anda nggak layak lah generasi milenial ini. Sebenarnya kan kita berbicaranya tidak menyerempet ke politik dulu ya. Artinya kita terlepas dari bagaimana itu ada kepentingan, entah ada isu-isu mengatakan ini hanya untuk mengeruk keuntungan, enggak, kita nggak ngomongin itu, walaupun mungkin seuzonnya sih ada. Nah, iya. tapi kan kita yang menarik sebenarnya gini Jo, yang menarik itu sebenarnya mari kita melihat ke depan untuk membesarkan anak-anak kita ini, mempertimbangkan dua unsur tadi itu. Kalau selama ini kita lebih banyak melihat memang packagingnya gitu. Nah, nanti di usia bonus demografis itu yang dilihat bukan persoalan umur biologis gitu, tetapi adalah umur psikologisnya gitu. Nah, dan negara ini ke depan akan dipimpin oleh orang-orang yang anak-anak atau apa yang memang usia psikologisnya harus lebih maju dari usia biologisnya. Kalau tidak, harusnya begitu ya. Kalau tidak akan. Nah, asiknya kita yang kita bahas staf sus ini, asiknya memang kita larinya ke sana Jo, pembahasan seperti apa kita akan membesarkan anak-anak kita kelak kemudian hari gitu kan gitu aja ya gitu. Betul. Yang seperti apa gitu. Betul. Bahkan sebenarnya kalau boleh jujur nggak harus berpikir bercita-cita staf sus. Kalau menurut saya terlalu nanggung kan, artinya nggak ada salahnya kan kita bercita-cita jangan-jangan 10 atau 20 tahun ke depan presiden atau pimpinan negara itu level umurnya di bawahnya sekarang kan. Kita bercita-cita jangan-jangan presiden umur 40 atau 30 tahun harusnya kan bisa ya. Ya, artinya bukan memang, lagi staf sus gitu. Artinya memang harus ada perubahan besar dalam membesarkan anak-anak, tidak hanya persoalan paradigma keluarga, tapi juga paradigma negara kan gitu ya, Pak Ustadz Jo gitu. Paradigmanya harus berubah betul gitu. Nah, kemana kita harus berubah? Nggak mau memang harus merujuk ke pola-pola Rasulullah SAW. Nggak ada kita rujukan yang lain kan gitu loh Jo gitu. Betul. Ya kebayang aja Rasulullah di umur-umur berapa itu, di umur-umur 15, 16, 17 itu beliau sudah harus magang, artinya sudah harus ada, beliau merasakan ada amar ma'ruf nahi mungkarnya gitu. Nah, sementara kita membesarkan anak-anak kita sudah hampir lewat umur perguruan tinggi 19, 20, 22, dia nggak pernah merasakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pernah dirasakan amar ma'ruf nahi mungkar, dia nggak merasakan. Jadi memang ketika dia nggak merasakan nahi mungkar, sayapnya patah, nggak berkembang, maka usia psikologisnya sangat-sangat mundur dari usia biologisnya. Iya. Ya, dan ada indikasi bahwa akhirnya lebih cenderung mencari zona nyaman ya. Zona nyaman itu kan artinya tidak ingin berbenturan, tidak ingin mendobrak, tidak ingin konfrontatif ya, dan itu salah satu profil generasi milenial yang mungkin dilihat dari situ kacamata politik. Dulu nih ya, ini kita memandangnya tanpa menyebut merek atau menyebut institusi dulu. Misalnya anak-anak muda itu bangga dengan statusnya sebagai posisi kekuasaan ya, sehingga mereka merasa mereka pendobrak untuk situasi baru. Tapi justru sekarang oposisi itu jarang dimiliki, bersedikit banyak yang khawatir menyampaikan sesuatu yang berbeda dari arus yang sekarang muncul, dianggap sebagai hal yang ya khawatirnya bermasalah lah. Nah, ini satu hal menarik dari diskusi kita. Ayah, jadi kalau kita bicara tentang generasi milenial, kan ada tadi satu item dari terminologi yang Ayah Irwan sampaikan tentang bagaimana mampu membuat anak-anak kita matang dulu psikologisnya, baru biologisnya ya. Artinya itulah terminologi pengasuhan ala Rasulullah. Dan nanti mungkin teman-teman follower bisa memberikan banyak pertanyaan, ini kata kunci. Ya, silakan teman-teman, mungkin bisa kita urun rembuk diskusi gimana caranya teman-teman memahami usia anak muda zaman now ini. Tapi Ayah, kira-kira kalau sekarang nih kita sebagai ayah muda ya, saya misalnya kan saya masih muda, ayah muda kan. Ya beda kan kalau ayah, ya saya nggak bilang tua, tapi ayah lebih senior dari saya. Ya, lebih senior jauh ya, mungkin 3 tingkatan. Ayah saran kepada 10.
Jangan tersinggung gitu. Ayah, sarannya sekarang, saran paling penting ayah bisa sampaikan ke kita, para ayah muda nih, kita masih punya kesempatan mungkin 20 atau 30 tahun lagi mencetak generasi post milenial yang mungkin bisa menjadi pemimpin masa depan. Gimana ya? Ya, kalau saya sih pikir Jo, kembalilah kepada kan rujukannya seperti yang kita sepakati juga di pembahasan-pembahasan kajian-kajian kita, diskusi kita dengan para ustadz guru-guru kita gitu. Termasuk dengan guru kita yang kemarin ulang tahun, Ibunda Eli Risman. Masya Allah, barakallah fi umriha. Amin. Nah, memang nggak ada cara lain yang paling esensi itu kembali kepada asolah kan gitu ya Jo. Gitu. Kembali kepada asolah gitu. Nah, karena memang segala sesuatu ini memang yang paling hebat tuh asolah daripada KW gitu. Karena asolah akan melahirkan sesuatu yang berlian, kalau KW akan melahirkan sesuatu yang memang nanti oplosan gitu loh. Nah, asolah ini kalau saya berpikir ayah-ayah muda kembali kepada asolah, jangan takut dengan pola begini. Habis TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bekerja gitu lah gitu. Ajo, dulu kan pernah kita diskusi John yang di bukunya Said Kutub itu yang Said Kutub yang katakan berhentilah berpikir untuk membesarkan anak-anakmu jadi budak kan gitu ya gitu. Iya betul, budak zaman kata dia. Ya jadi berhentilah untuk itu karena memang kalau kita berpikir kita masih seperti itu, artinya memang kita sudah membudakkan diri kita. Bagaimana budak akan melahirkan seorang yang merdeka? Budak pasti akan melahirkan budak lagi kan gitu loh, Jo gitu. Betul. Artinya pemikiran seorang tua yang budak itu pasti akan melahirkan anak-anak yang nanti akan jadi budak lagi gitu aja. Padahal kan kita ingin merubah segala sesuatunya kan gitu aja ya. Kalau saya pesannya, saya nih pesan gitu misalnya ke anak-anak muda yang punya budak sekarang, kita rujuk aja kembali ke asolah gitu loh. Misalnya apa? Yang ini sudah sering kita bahas juga nih Jo. Misalnya di umur yang terbaik yang Allah berikan apa yang terbaik? Ya berikan yang terbaik itu. Kalaupun ada gitu loh, kalau ada piranti yang namanya sekolah, ya nggak apa-apa gitu anak-anak sekolah, tetapi jangan menjadikan itu utama kan gitu loh Jo gitu. Betul. Jangan sampai misalnya begini, kita sekolah merajalela gitu Jo. Maksudnya artinya begini, jangan sampai ada kalau misalnya ada iklan-iklan sekolah misalnya cashback atau pendaftar 5 70%, itu kan udah seperti Ramayana kan gitu ya. Betul. Sekolah jadi industri ya. Sih gitu loh. Bukan jadi pusat peradaban gitu ya. Itu ya yang pertama. Yang kedua menurut saya adalah ayo kembali kita buka ke kitab-kitab lama tuh roadmap-nya membesarkan anak seperti apa gitu loh Jo. Betul. Jangankan hal-hal yang paling berat gitu ya. Memanggil anak saja itu ada caranya kan gitu loh Jo gitu. Jangan mengerdilkan. Jangan mengerdilkan gitu loh. Nabi Ibrahim panggil anaknya seperti apa, jelas gitu ya. Jadi memang anak-anak itu memang itu tadi usia biologisnya itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayahnya, apa yang pola yang ditanamkan oleh ayah ibu. Nah menurut saya kembalilah memegang roadmap ini. Bagaimana kita mau berjalan, mau traveling jauh, mau journey jauh, membawa anak-anak kita ke depan, tapi kita nggak punya roadmapnya gitu Jo. Gitu. Iya. Nah, contoh nih Jo ya, misalnya anak kita harusnya kalau kita ngelihat ini kaitannya dengan Ramadan nih Jo, gitu loh. Karena kita mau Ramadan ini. Ramadan ini kan adalah salah satu madrasah yang sangat luar biasa untuk kalau saya dalam tanda petik Jo mempercepat usia psikologisnya lebih maju dari biologisnya, gitu Jo. Ini kan luar biasa nih Jo, luar biasa nih. Momen yang sangat luar biasa sebenarnya gitu. Mempercepat dalam tanda petik anak-anak yang usia segini sudah harus gitu banyak sekali momennya itu Jo. Bahkan every minute, every moment itu ada percepatan dalam tanda petik ya, bukan memaksa gitu ya, percepatan gitu. Bayangkan Jo, ini sederhananya begini. Menjelang berbuka gitu ya. Anak-anak selalu dibacakan sirah Rasulullah SAW. Kisah-kisah Rasulullah gitu. Itu kebayang tuh Jo. Pasokan 30 intens Jo. Di saat dia lapar, di saat doanya termakbulkan, kemudian setelah selesai membaca tentang ayahnya berkisah tentang apakah tentang Umar, tentang Zaid bin Sabit, tentang Usamah, kemudian ayahnya berdoa, ya Allah jadikanlah anak kami ini Usamah atau apa gitu. Kebayang tuh Jo. Nah sayangnya anak kita udah 15 tahun tetapi nggak ikut madrasah ini karena kita nggak punya roadmapnya gitu loh Jo. Sehingga gitu loh. Sehingga
kita berbeda cara kita dengan ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat dulu. Dulu kangen yang luar biasa itu adalah salah satu kangennya karena ini adalah salah satu percepatan untuk menghebatkan anak-anaknya gitu loh. Nah, iya betul. Ini momen sangat luar biasa gitu. Manfaatkan gitu. Karena anak-anak nanti apa yang masuk ke dalam dirinya itu, nah itulah apalagi anak-anak yang di bawah-bawah, yang di bawah 8 tahun gitu ya, Jo. Yang sangat luar biasa. Jadi dua menurut saya, Jo, adalah apa yang Said Kutub katakan itu, dan kemudian adalah kembali kepada sholat, dan kemudian ayo roadmap yang dulu aja kita pasang gitu loh, Jo. Gitu loh. Baik nih, ini menarik nih, udah mulai sedikit panas nih, membuka wawasan kita para ayah-ayah muda khususnya. Nanti sebagian orang tua boleh berkomentar di kolom komen untuk bertanya sama Yai Irwan. Sebenarnya bagaimana sih kita mendidik anak di era milenial ini, khususnya mencetak anak-anak yang berpikir ingin menjadi pemimpin hebat masa depan. Mungkin standarnya nggak lagi stafsus ya, Jo. Tapi sudah berpikir mengelola negara ini, gitu ya. Iya, tapi memang kalau kita baca-baca, Jo, untuk menghebatkan di parenting itu memang yang sering Ajo buat quotes-nya itu, keterhubungan dengan Allah itu, sebelum keterhubungan dengan anak, itu memang syarat mutlak, gitu, syarat mutlak. Gitu. Kita ambil, nggak usah jauh-jauh, Jo. Anak-anak muda di negara kita ini dulu, Muhammad Natsir, yang muda-muda waktu dulu, Jo. Dulu dengan umur 20 tahun, 18 tahun, mereka tuh berpikir, Jo, bagaimana apa yang mereka harus lakukan dengan negara ini. 18 tahun, 16 tahun, Young Islamiten Bond dan lain-lain itu, Jo. Umur 16 tahun, 17 tahun. Dulu Hamka umur 15 tahun itu sudah berpikiran bagaimana dia untuk berdiskusi saja dari Maninjau itu sampai ke Padang Panjang itu jalan kaki gitu loh, Jo. Itu perjalanan jalan kaki itu, kalau jalan kaki biasa itu bisa sampai hampir 10 jam itu, Jo. Itu umur sekian. Nah, kita ambil contoh yang lain lah, siapa misalnya. Sultan siapa gitu, Sultan Natsir. Sultan Rinaldi ada Sultan Rinaldi. Ada Rinaldi. Pemeran utama film Sang Murabi. Itu. Ayah, sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut ya, ada pertanyaan dari netizen yang itu ikut di kolom komen. Iya. Kita ada nanya menyambung. Roadmap yang dimaksud itu sebenarnya seperti apa ya gitu. Ya, roadmap dimaksud itu seperti apa? Ya, roadmap yang dimaksud itu menurut saya ya gini. Jadi memang kita kan harus mau bikin roadmap itu harus ada komparasi roadmapnya yang mana gitu aja ya. Nah gitu. Nah kita harus lihat pasti ada roadmap yang sebelumnya gitu. Roadmap yang kita inginkan di Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah itu seperti apa. Nah kita tinggal menyesuaikan aja sebenarnya jauh dengan sesuai keadaan kita. Gitu. Misalnya begini. Kalau Hasan dan Husain itu ketika umur dia ada bersama Rasulullah itu umur kira-kira umur berapa itu gitu loh ya, maksudnya usia TK misalnya gitu loh, Jo. Nah itu Rasulullah dengan Hasan dan Husain itu ngomongnya udah seperti apa, komunikasinya seperti apa. Dari situ kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak umur TK gitu loh, Jo. Nanti anak-anak umur Nabi Ismail umur sekian, umur 11, umur 14 tahun itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi nanti komparasi roadmap ini nanti kita akan buatkan ke roadmap yang kita buat yang dalam keadaan kita sekarang ini. Misalnya begini, anak kita yang umur TK harus apa yang kita lakukan? Targetnya apa? Gitu loh, Jo. Gitu. Mohon maaf ya kawan-kawan ya. Saya juga ngelola sekolah gitu. Kadang-kadang kita selalu bergantung kepada sekolah gitu loh, Jo. Gitu. Iya. Seolah-olah kelas 6 SD itu sudah sebuah identifikasi bahwa anak-anak sudah sampai di sini, belum tentu juga gitu loh, Jo. Gitu. Kadang-kadang gitu anak-anak kelas 4 itu dia sudah matangnya luar biasa gitu loh, Jo. Karena sudah luar biasa. Gitu, Jo. Jadi kalau kita komparasikan kan model-model roadmap itu kalau kita berkaca sama sejarah ya mungkin bisa ditiru yang salah satunya misalnya Muhammad Al-Fatih ya, yang dimana ayahnya termasuk bekerja sama gurunya punya proyek panjang ya, artinya sudah menentukan goalsnya adalah menaklukkan benteng Konstantinin, kan itu bagian dari jawaban terhadap ramalan dan prediksi Nabi, sehingga sang ayah dan gurunya yaitu Syekh Samsudin menentukan termasuk usia sekian dia belajar bahasa, bahkan dia belajar memanah, kan itu termasuk itu roadmap kali ya, Ayah ya. Itu yang seperti Nabi
Nabi Ismail gitu loh, Jo. Nabi Ismail ketika prosesi Safat 102 itu kan kita bisa menggambarkan, bisa melihat bahwa anak umur segitu, harusnya kan udah itu isyarat buat kita kan gitu loh, Jo ya. Dia sudah bisa berpikir, menganalisa, memutuskan gitu loh, Jo. Kan ada pertanyaan yang luar biasa dan harusnya kan begitu, Jo. Umur-umur segitu artinya memang sudah. Artinya gimana, Jo? Artinya di umur itu memang usia psikologis itu sangat luar biasa. Bayangkan mau disembelih gitu loh, Jo. Mau disembelih gitu loh. Kalau kita komparasikan ke kita sekarang itu pasti marah kita sekarang gitu aja. Tapi itu tauhidnya luar biasa. Bayangkan Nabi Ismail bilang nggak apa-apa ya kalau Allah yang nyuruh, loh. Betul. Gitu. Ini kebayang gitu loh ya, kebayang gitu ayah nyuruh. Udah selesai, nggak usah ayah takut. Kebayang seperti apa tauhidnya anak umur segitu gitu. Artinya ketika umur Nabi Ismail segini, itu kan nggak bisa kita ngelihat ketika dia ketemu dengan Nabi Ibrahim saja. Kita harus lihat seperti apa proses tarbiyah dari Bunda Hajar kan gitu. Sejak dari bayi kan gitu ya. Sejak dari bayi sampai di umur ketemu dengan Nabi Ibrahim di As-Saffat 102 itu. Nah, dan itu aja dan memang kalau kita bicara Nabi Ibrahim sendiri sebagai seorang ayah ya, kan jelas roadmap-nya itu diabadikan dalam doanya yang di dalam surat Ibrahim itu. 35, 36, 37 itu mulai dari dia menginginkan anak yang berakidah kuat, mulai dari anak-anak yang memiliki ibadah yang luar biasa, termasuk berakhlak mulia, bahkan punya life skill dalam urusan yang berkaitan dengan pemenuhan rezeki. Berarti itu salah satu gambaran roadmap. Ayah, saya garis bawahi dulu satu ya yang berkaitan dengan bagaimana jadi inspirasi buat orang tua kita, para ayah yang menyaksikan Time Brother ini. Satu, berarti jangan jadi ayah yang biasa saja, ayah yang berani mendobrak. Jangan jadi ayah budak, itu tadi bilang. Artinya ayah juga berani menentukan bagaimana dia melawan mainstream. Jadi mungkin polanya nggak harus seperti yang ditawarkan sekolah ya, walaupun nggak kita salahkan ya, kan selalu sekolah menawarkan bangun tidur ke terus mandi tidak lupa menggosok gigi kan gitu ya, habis mandi ke tolong ibu. Ya bisa jadi bangun tidur nggak mandi gitu, dia baca Quran, murojaah. Pola itu yang mungkin kita coba. Nah itu menarik sekali ya. Jadi jangan jadi ayah kasarnya, jangan jadi ayah budak itu ya, berani memiliki keberanian untuk memiliki mainstream. Jadi ketergantungan sama sekolah seberapa, entar dulu, ini ketergantungan sama sekolah seberapa banyak buat ayah ini untuk mencetak generasi milenial yang tangguh ini, gimana ya? Iya, kalau saya gini Jo, jangan datang ke sekolah tanpa bikin roadmap lebih dahulu gitu loh Jo, gitu. Karena kan kita datang ke sekolah itu untuk minta bantuan, gitu, untuk minta bantuan. Artinya kita udah bikin pola dulu. Nih saya mau bangun rumah nih, wahai Pak Tukang, gitu kan gitu aja ya. Gambarnya udah ada belum? Oh udah ada gambarnya, gitu. Alat-alatnya udah ada, ini udah ada, gitu kan itu Jo. Nah sekarang, mohon maaf kadang-kadang banyak orang tua datang itu nggak tahu, gitu Jo. Mau ngapain gitu loh. Nggak mau minta tolong apa ya, terserah aja dah, yang penting untuk apa gitu. Harusnya kayak bengkel memang gitu ya, kayak bengkel gitu ya. Gitu. Harusnya kan memang kita udah punya roadmap. Anak saya laki-laki nih, nanti akan jadi Ismail. Udah ada roadmapnya gitu loh Jo. Gitu. Nah di sini ada nggak guru laki-laki? Baik guru laki-lakinya laki-laki nggak di sini? Harusnya pertanyaan yang seperti itu kan kita minta tolong Jo, gitu loh. Minta tolong gitu loh Jo. Nah kalau kita judulnya nggak minta tolong, nah artinya apa yang terjadilah yang terjadi sekarang gitu loh Jo. Artinya begitu banyak yang floating mess ini banyak sekali Jo. Anak-anak yang menjadi buih ini banyak sekali gitu. Ini bukan judging, bukan apa-apa. Saya dengan Ajo Benri udah hampir sekian tahun lah berkeliling di talent show gitu. Kita bertemu lah dengan ribuan anak-anak dan kita menangis gitu melihat anak-anak yang untuk ditanya saja susah jawabnya gitu loh Jo, gitu. Padahal itu anak-anak pilihan gitu loh Jo. Dia susah untuk menjawab satu kalimat, dua kalimat aja susah dia menjawab gitu loh Jo. Itu anak-anak pilihan gitu loh, maksudnya anak-anak yang memang sudah ada saringannya, tapi dia nggak punya banyak kata gitu untuk menyampaikan gitu. Dia nggak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, dia nggak banyak apa yang dia tahu gitu. Padahal umurnya udah 10 tahun, umurnya 11 tahun gitu. Kalau kita komparasikan kepada roadmapnya di zaman-zaman dahulu, 10 tahun, 11 tahun udah jadi apa gitu Jo. Gitu. Betul. Nah sekarang kembali kepada masing-masing. Kita mau bawa anak kita ini untuk sampai di dunia saja atau kita dalam rangka itu tadi Jo, dalam rangka apa nih gitu loh Jo.
kalau begitu, mari kita perbaiki semua gitu. Datang ke sekolahan, tadi yang seperti Ajud tanyakan, yang kita diskusikan ini, datang ke sekolahan, harusnya masing-masing orang tua bikin bawa map gitu loh, Jo. Gitu. Datang gitu loh. Jadi ke sekolahnya, jadi dia tahu. Nah, ini map saya, gitu. Di dalam map saya ini ada road map saya, gitu loh, Jo. Ini anak saya, ini apa gitu. Nah, sekolah bilang, oh ya memang ini kayaknya harus begini nih, Pak. Ini yang bisa kami bantu, kami bisa bantu. Ada juga sekolah yang bilang, maaf ya Pak, gitu, kami nggak bisa bantu anak Bapak, gitu. Harusnya begitu, gitu loh. Ya, ini menarik, gitu. Menarik karena salah satu yang saya ingat kisah yang terjadi kepada salah satu tabiin, Umar bin Abdul Aziz, ya, ayahnya itu sesibuk-sibuknya, ya, Abdul Aziz bin Marwan itu ketika mencari guru untuk anaknya tuh memang menawarkan roadmap sampai 2 hal yang diminta kan, sampai dia bilang gini, kalau nggak salah nama gurunya Syekh Sholih bin Kaisan, dia bilang ajarkan anak saya untuk berbahasa Arab yang baik. Kenapa dia ingin anak berbahasa Arab baik? Karena kemampuan berbahasa mempengaruhi perilakunya dia, kan gitu ya. Yang kedua, ajarkan anak saya untuk sholat tepat waktu, memperbaiki kualitas sholat. Jadi dia serahkan anaknya dengan sebuah visi dan tugas yang dia minta. Kalau gurunya nggak sanggup, ya cari guru yang lain. Ini menarik, ternyata memang contoh sejarah memberikan sebuah gambaran. Jangan jadi ayah yang memberikan cek kosong, kan gitu ya, bahwa kepada orang tua sekolah. Jadi ini menjadi tantangan buat para ayah di zaman now. Kalau melihat generasi milenial sekarang, entah dengan berbagai macam kekurangannya, kelebihannya, ada yang protes, kok gini banget sih, staf milenial kok begini sih, aduh kok nggak begini sih, anak muda kok kurang greget sih. Kalau kita melihat ini, jangan sekedar, kalau istilahnya kan, jangan mengutuki kegelapan, ya, lebih baik kan menyalakan lilin. Bisa jadi itu dimulai dari generasi kita, gitu ya, ya. Iya, ya, betul ya. Bagus Jenny, harus apa ya? Harus emang begitu ya. Di sini karena kopinya kenceng, minuman ini pikiran tuh terbuka ya. Pikiran, iya, betul. Pikiran terbuka. Betul. Ayah ada mulai, teman-teman semua yang gabung di tayangan Brother ini, silakan urun rembuk, diskusi, bertanya. Khusus tema staf sus milenial ini, yaitu bagaimana kita berbicara kontribusi generasi milenial khususnya kepada perbaikan negeri, kepada negara. Ayah udah berapa pertanyaan masuk sebelum nanti saya lanjutkan? Apa? Gimana? Ada yang pertanyaan apa yang sampai? Gimana? Mengingat sedikit, Jo, supaya kita berhubungan dengan tema kita ini. Gimana? Yang tadi itu belum selesai tuh, Jo, bahwa dulu itu Sultan Syahril, siapa gitu, Muhammad Nasir itu dulu umur 17-18 tahun itu berpikirannya apa yang mau bisa kami sumbangkan buat negara. Itu umur segitu, Jo. Iya, artinya betul, begini, negara ini itu punya gitu loh sistem tarbiyah yang baik dulunya gitu loh, Jo. Bangsa ini pernah melahirkan orang-orang yang hebat dengan sistem pendidikan yang hebat gitu loh, Jo, gitu loh. Artinya kita mungkin nggak terlalu bekerja keras, kita hanya mau ngelihat, kita jangan ahistori saja. Kita mau lihat sejarah ke belakang. Kenapa bisa lahir Sultan Syahrir? Kenapa bisa lahir Hamka? Kenapa bisa Muhammad Nasir? Umur 17-18 tahun. Muhammad Hatta berpikir umur 18 tahun untuk sebuah teori ekonomi yang pas untuk negara Indonesia gitu loh, Jo. Nah, artinya memang orang-orang ini kan lahir dari bapak ibunya pola pengasuhan yang bisa kita ini lihat hasilnya seperti ini gitu loh, Jo. Artinya memang kita ngelihat kalau dulu Sultan Syahrir itu umur 7 atau 8 tahun itu sudah hands on, minds on, Jo. Gitu. Jadi sudah dia merasakan sedih itu seperti apa, kecewa seperti apa, sudah dia rasakan gitu loh, Jo. Gitu loh. Jadi memang psikologisnya luar biasa perkembangannya. Ya, luar kita biasa ini, Jo, ke Ya, ada yang komplain ya, katanya moderatornya biarin pembicaranya ngomong dulu dong gitu ya. Jadi saya statusnya moderator, jangan motong. Baik, makasih Ibu masukannya. Di sini bagi yang baru masuk gabung, kita ini tayangan Brother ini ngobrol, Bu. Jadi bukan moderator narasumber, mungkin Ibu baru gabung di sini, kita saling urung rembuk. Jadi tayangan Brother ini saya sama Ayah bicara sudah panjang tentang masalah pembinaan generasi dari awal setiap Rabu. Selamat datang bagi yang baru bergabung, mudah-mudahan memahami bahwa di sini kita ngobrol bukan ceramah ya, kita ngobrol
satu dialog antara saya dan Ayah Irwan ya dengan pengalaman yang kami lakukan. Jadi mohon maaf kalau Ibu merasa kita kok sepertinya saling berbalapan. Sebenarnya enggak juga ya. Ayah Irwan, ada beberapa pertanyaan nih. Kalau sekarang nih anak saya udah berumur 2 tahun. Nah, saya dan suami harus mulai dari mana kalau baru umur 2 tahun nih? Gimana? Yang paling utama. Ya, yang paling utama itu adalah memang seperti mata air kalau saya bilang gitu loh, Jo. Kalau menurut saya seperti mata air gitu. Jadi menurut saya periksalah lebih cepat sumber mata airnya seperti apa. Artinya memang ini kondisi bapak, ibu seperti apa gitu kan, Jo. Periksa mata airnya udah jernih apa belum, gitu, udah punya pola apa belum, gitu, sebelum kita nanti masuk ke anak-anak. Artinya jangan. Ini ada kesempatan anak masih 2 tahun, masih ada kesempatan bapak dan ibu untuk nemuin gitu ya, nemuin pola gitu loh, Jo. Gimana menurut Ajo gimana? Kalau 2 tahun itu sebenarnya kan memang umur-umur yang sebenarnya kan idealnya ayahnya dan ibu sudah memahami tumbuh kembangnya dulu kali ya. Kan dia harus sudah memahami apa stimulus di umur 2 tahun itu. Karena kan sebenarnya kalau kita merujuk, saya ingat masih pernyataan ayah jauh-jauh hari bahkan masih terekam di telinga kita. Setiap orang tua wajib memiliki panduan apa yang harus distimulus di setiap usia kan gitu. Jadi itu yang menentukan. Dan itu kalau gimana ya? Iya. Kalau Bu Eli mengingatkan, kalau punya anak 2 tahun mau 1 tahun itu apa yang kita perlu lakukan dulu? Cek ranselmu, gitu loh. Cek ranselmu. Ya, kamu memberikan jadi kita susah memberikan kalau kita nggak punya gitu loh, Jo. Iya, betul. Iya, jadi apa yang kita mau punya gitu loh, Jo. Mau menghebatkan anak kita secara spiritual, cek ranselmu, kamu punya nggak? Gitu loh, Jo. Gitu. Mau menghebatkan anak secara kecerdasan emosional, kamu punya nggak? Jangan-jangan banyak yang kosong di ranselmu gitu loh, Jo. Gitu loh. Nah, mau apa gitu? Nah, cek ransel ini menurut saya adalah pemahaman yang tadi itu kita punya nggak? Kita mau merujuk kemana sih anak kita mau diatur seperti apa gitu loh, Jo. Gitu. Kalau saya ingat Bu Eli seperti itu. Gitu ya. Iya, Jo. Ayah, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin masuk nih dari teman-teman dari penikmat yang brother, silakan baru bergabung juga. Ini bagaimana dengan anak ibu dan ayah bekerja, Ustadz? Anak kami usia 3 tahun, bagaimana memulainya? Ya kalau boleh kita, nanti Ayah Irwan nambahin ya. Tadi menarik ya, ayah ibu bekerja memang dalam hal ini kita harus, ya kalau saya melihat bahwa memang memilih untuk bagaimana berani melawan arus ya, artinya memang bukan pilihan yang mudah bagi seorang ibu, tapi memang harus benar-benar dirembukin apa yang menjadi skala prioritas sekarang dalam urusan pengasuhan. Apakah memang bekerjanya ibu ada dalam tanda kutip suatu yang wajib, yang memang seolah-olah itu akan menjadi hal yang akan jadi sesuatu kalau ibu tidak bekerja, atau memang ibu dan suami sepakat bahwa mungkin mengambil jalur ya anti mainstream ya. Saya ingat misalnya banyak tokoh-tokoh yang berani ngambil keputusan, bahkan dia mundur dari sebuah bidang, dia fokus untuk bagaimana misalnya mengambil langkah yang baru, yang akhirnya salah satu impact-nya adalah kepada anak-anak. Gitu kali ya, Irwan ya. Iya. Jadi kalau saya nih, Ajo, kameranya jangan muter-muter gitu, jadi pusing ngeliatnya, Jo. Ini bukan saya yang muter, ini kameramen di sini. Ya dia pengen ngelihat sisi angle kanan kiri. Jadi karena ini istri saya nih Ayirwan memantau dan dia kayaknya nggak nyaman gitu ngelihat sisi wajah sebelah mana gitu. Jadi disuruhlah diputer-puter gitu. Oke Ayah, lanjut dulu nih, lanjut. Gimana untuk suami ibu bekerja? Kalau saya sih pikirnya ada jawaban 2, Jo. Yang pertama jawaban seperti Ajo bilang, artinya memang time flies. Usia perkembangan anak nggak bisa mundur, dia akan berjalan terus. Kita mau siap nggak siap, dia akan jalan terus. Semua kesempatan, semua kehebatan, potensi yang Allah berikan itu nggak pernah menunggu kita, gitu loh. Oh nanti kita bayar umur 5 tahun, 6 tahun, belum tentu bisa dibayar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Dan kesempatan itu nggak akan datang juga di umur itu, dia akan lewat. Time flies gitu. Itu yang pertama. Artinya memang perlulah, kalau saya nih Jo, perlulah kembali kekoaman itu berfungsi gitu loh Jo.
Kalau Koman itu fungsi bahwa misalnya oke, gitu ya, di umur ini anak-anak butuh ibu, gitu loh, butuh ibu. Butuh ibu artinya memang harus ada keputusan yang ambil. Itu satu, menurut saya, mana yang mau dipilih. Kemudian yang kedua, dalam keadaan darurat. Nah, dalam darurat itu artinya memang seperti Ajo bilang, mungkin ibu atau bapak memang nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Tetapi, kata Ustadz Yusuf Qaradawi, ini jangan menjadikan tujuan akhir. Kan gitu loh, Jo. Gitu loh. Iya, betul. Artinya ini sementara, gitu. Sementara saja. Berapa lama ini stabil? Oh, kita bilang sama suami kita, aku bisa setahun, gitu loh. Setahun udah selesai sudah, gitu loh, gitu loh. Selesai sudah, gitu. Artinya memang itu. Nah, yang ketiga, kalau memang nggak bisa juga ada salah satu atau ibu nggak bisa berhenti mendamping anak-anak, artinya memang ini darurat banget. Nah, darurat banget menurut saya ada perlu kesepakatan suami istri. Artinya memang suami istri betul-betul harus punya kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan waktu yang paling penting, gitu aja. Misalnya suami istri kalau pulang nggak boleh lagi banyak mengeluh, gitu loh, Jo. Gitu. Oh, aku capek atau apa gitu, nggak bisa gitu. Karena ini urusannya anak-anak, urusannya pertanggungjawaban di akhirat, kan gitu loh, Jo. Gitu. Ada momen di mana misalnya gini. Nah, kita ngelihatlah bagaimana misalnya di Ramadan ini ada satu yang kemarin Ajo bahas itu. Dari 5 hal di bulan Ramadan ini yang pertama hak itu adalah hak Allah. Itu kan bagaimana kebutuhan anak kita terhadap Allah itu kan luar biasa. Luar biasa. Anak itu mau dia anak umur 1, 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, 6, 7, 8 tahun itu berbeda kebutuhan dia terhadap Allah gitu loh. Nah, otomatis bapak dan ibu sudah mengatur kebutuhan anak umur 4 tahun terhadap Allah itu seperti apa. Nah, sudah ada bikin rencananya ini, sudah barang tentu ini butuh ekstra gitu, dan kita harus nggak bisa mengeluh gitu. Mudah-mudahan 3 jawaban tadi itu bisa menjadi opsi bagi ibu atau bapak kali ya. Baik ya, artinya ibu dan bapak suami yang dalam hal ini memiliki tekad untuk mendidik anak yang dalam tanda kutip ya, berkontribusi terhadap negeri dengan kematangan psikologis. Memang ada beberapa masukan tadi dari kami ya, dari saya dan Ayah Irwan yang mungkin bisa dipertimbangkan. Terus begini Ayah Irwan, kembali ke topik kita, kan topik tentang generasi milenial nih, dengan kontribusinya kepada negara. Artinya begini, dari sisi bagaimana seorang generasi milenial ini menjadi pemimpin hebat di masa depan. Pertama, apa yang menurut Ayah Irwan hambatan yang mungkin akan menggagalkan, faktor-faktor apa? Ini penting untuk kita bisa menilai sejauh mana nanti orang tua mungkin bisa mengantisipasi apa yang membuat hambatan ini yang akan membuat anak kita mungkin malah menjadi generasi alay lah, anak melayang gitu. Gimana ya? Ya kalau saya sih memang ngelihatnya ke tahap perkembangan, Ajo, terutama memang adalah di umur-umur di mana umur balik meningkat ke pemuda dewasa gitu loh, Jo, gitu loh. Itu kan umur yang betul-betul kayak gitu, anak laki-laki memang harus dilaki-lakikan, anak perempuan memang harus disucikan kan gitu ya, Jo, gitu. Artinya memang itu perlu betul keketatan. Sebab apa? Sebab nanti umur-umur 16, 18 tahun secara psikologis pun mereka udah nggak ada di kita kan gitu loh, Jo. Gitu. Artinya mereka sudah masuk ke real stage yang sebenarnya, ke panggung yang sebenarnya gitu loh, Jo. Nah, kalau sudah masuk panggung sebenarnya, ada susah kita menggapai anak-anak kita kan gitu loh, Jo. Dia sudah dibesarkan oleh pola asuh yang tidak ada lagi di mata kita gitu, Jo. Gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, Jo. Saya ngelihat dari beberapa survei-survei gitu, Jo. Dari survei global parenting parenting survei itu saya ngelihat, oh ternyata memang kenapa di negara-negara berkembang itu umur 15-18 tahun ke atas itu kenapa memang itu tadi, Jo, kematangan tidak tercapai gitu ya. Secara biologis mereka tumbuhnya luar biasa gitu. Kemudian tingkat kriminal luar biasa, sehingga setiap pintu ketika orang anak mulai besar itu pintu yang terbesar masuk itu adalah pintu pada hal yang sifatnya kriminal, narkoba dan lain-lain. Kalau saya ngelihat itu, Jo, tadi proses pematangan itu. Kalau Rasulullah SAW kan umur berapa, Jo? Umur 18, umur berapa gitu, Jo ya? Itu beliau sudah. Kalau Rasulullah kan hampir semua episode kehidupannya full stimulasi kan, Ayah. Memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasul sebagai nabi bukan sekedar
proyek dalam tanda kutip sekedar anugerah lewat penentuan ya. Artinya ada proses panjang yang kita bisa tiru, mulai dari Rasulullah diselamatkan dari lingkungan yang buruk di masa kecil kan. Rasulullah dengan bahasanya yang baik di umur 0 sampai 5 tahun, Rasulullah juga sudah mulai diajarkan untuk mandiri, melihara hewan, termasuk Rasulullah termasuk bagaimana sudah bisa safar sebagai treatment ke laki-lakian kan. Laki-laki dalam hal ini memiliki keberanian untuk menjelajah, karena memang kan laki-laki itu diberikan anugerah kecerdasan spasial yang tinggi, jadi sangat-sangat riskan kalau laki-laki justru lebih banyak dikurung di dalam rumah, tidak dikenal dengan lingkungannya, tidak punya kecerdasan alam. Termasuk Rasulullah yang tadi sempat Ayah Irwan singgung, magang perang ya, dalam perang Fijar, Rasulullah sudah terlibat di dalam perang dan sampai Rasulullah bisa menjadi penengah atas suku yang bertikai kan, artinya sudah menjadi seorang yang melakukan proses islah. Betul. Artinya kontribusinya luar biasa itu ya. Ini kan mungkin jejak-jejak ini. Betul. Jejak-jejak ini bisa ditiru ya harusnya ya. Iya. Wajib ya, Jo. Wajib, Jo. Ayah wajib nih, ditiru ya. Baik. Ayah nih, sinyal-sinyalnya agak-agak lemot, jadi ayah suaranya nggak bisa. Tadi itu sedikit terputus ya. Mungkin saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan saldo di rekening yang mungkin yang agak lambat gitu ya. Kuota ya. Kuota ini juga. Ini masukan buat tim media bagaimana paham juga lah kalau meminta seorang pembicara jangan sekedar kontak untuk bicara. Please juga transfer kuota gitu ya. Sebelum kalau peribahasanya ini Jo. Sebelum apa itu peribahasanya, lupa sih. Nggak nemu emang kalau peribahasa itu generasi belum. angkatannya Sultan Takdir Ali Syahbana ya. Itu Jo, itu yang kita gini Jo, peribahasa, pengenalan rhyming itu yang kita nggak banyak ke anak kita sekarang, sehingga estetikanya itu nggak main Jo. Anak-anak kita kan susah, nggak kita kenalkan Jo, misalnya rhyming a i kan gitu Jo, kita nggak kenalkan itu. Jadi memang anak-anak tumbuh tanpa estetika, tanpa art yang kuat gitu loh Jo. Padahal dunia ini butuh art gitu, dunia ini butuh sentuhan kan gitu aja. Ketika dia besar nanti dia susah gitu, secara teori dia oke berumah tangga, tapi artnya dia nggak punya gitu loh Jo. Gitu, Tuhan. Betul. Termasuk dalam mengelola nanti negara hanya tidak memiliki estetika, tidak memahami bagaimana seni menyentuh perasaan, seni berkomunikasi ke rakyat supaya tidak ada perbedaan kebijakan gitu ya. Iya, nggak memahami akhirnya. Orang gini loh Jo, rakyat itu diperlakukan seperti apa itu karena mengestetikanya agak lemah gitu loh Jo. Jadi nggak merasa bahwa itu rakyat lari-lari itu apa gitu, gitu loh Jo, misalnya gitulah gitu. Betul nih. Ayah nyindir salah satu pejabat yang ngasih sembako sambil lari-lari. Hati-hati ya, culik. Ayah, ini ada pertanyaan udah banyak masuk ya, teman-teman juga sekali lagi. Materi kita hari ini tentang status milenial, tapi kita arahkan ke masalah pembinaan atau parenting, yaitu kontribusi generasi milenial kepada negeri, kepada negara. Dari akun Riani.Fajrin ada yang bertanya, ibu ini bertanya, aktivitas apa yang bisa orang tua berikan kepada anak sejak dini untuk membentuknya kelak menjadi pemuda tangguh yang gemilang seperti zaman Rasul? Misalnya apakah aktivitas camping, memanah atau apa? Ayah, mungkin Ayah bisa ulang lagi atau apa yang menarik buat anak-anak. Tapi memang itu harus sesuai, memang harus sesuai dengan tahap perkembangannya Bunda. Jadi memang kalau singkatnya ini, kalau kami di langkah kita itu singkatnya begini aja, usia dini itu jangan lepaskan dari 3 persoalan besar gitu. Jadi jaga dan hebatkan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu jangan lepaskan. Kurikulumnya itu saja yang paling hebat gitu. Karena itu yang sangat berkembang gitu. Nah, kemudian barulah di usia-usia 8 tahun itu, ujian 8 tahun apa 15 atau berapa itu, sederhananya gini Bunda, anak laki-laki jadikan dia laki-laki, jadikan dia Ismail, anak perempuan jadikan dia Maryam kan gitu ya, jadikan dia keperempuanan. Kalau anak laki-laki kurikulumnya jelas, kurikulum laki-laki. Kalaupun dia mempelajari matematika, ekonomi, fisika atau apa itu kurikulum setelah kurikulum kelaki-lakian gitu. Karena susah nanti dia menguasai ilmu kimia, tapi dia
seorang memegang hebat dia ilmu kimia, tapi dia tidak dipegang sebagai seorang laki-laki. Nanti dia gampang untuk mengaturkan dunia ini kan yang fair gitu loh. Bukan seorang yang bertanggung jawab kan gitu, laki-laki kan gitu. Betul. Kalau perempuan, baik ya. Gampangnya itu perempuan. Ya. Perempuan itu ya yang kita lihat di Tarbiyatul Nisa itu aja gitu loh. Baik. Ini Ibu memang pembicaraan ini agak terputus, Ayah Irwan, sinyalnya nggak begitu bagus. Tapi intinya mudah-mudahan sinyal kami masih bisa ketangkap sama Ibu. Memang untuk bisa memberikan stimulus yang baik, memang itulah kenapa salah satunya kami membuat program namanya Like Kuliah Keluarga, yang sejatinya adalah bagian untuk memberikan kontribusi Ibu dan Bapak yang ingin bergabung. Kami bikin Kuliah Keluarga ini bersertifikat, dan nanti ada modul yang ketiga, insya Allah kami launching bulan Mei. Modul bulan April sudah selesai, bulan Mei ada lagi, yaitu 0811-8011, ya, saya lupa nomornya, 8077-748, 0811-8077-748, itu nomornya. Nah, kalau ada yang bertanya masalah buku nih, Ayah Irwan, ini sengaja nih pas banget ada yang nanya buku. Buku Ayah Irwan itu sudah terbit, bagi Ibu nih namanya bukunya, ya kebalik ya, Aku Mau Ayah nih sengaja tuh. Aku Mau Ayah adalah buku yang bercerita tentang kisah-kisah yang saya sendiri tidak bosan membacanya dan terinspirasi. Nah, ini bisa Ibu dapatkan, hubungi ke nomor akun kami atau akun Irwan Rinaldi Hakimi, itu juga bisa Ibu dapatkan, atau buku dari kami Benri Jesuraman Fatherman, dan itu tidak ada di toko buku Gramedia, ada di www.fatherman.id. Jadi 2 paket buku ini yang sekarang bicara tentang ayah ada di www.fatherman.id. Jadi buat Ibu dari Hermin Susilawati 01, silakan klik www.fatherman.id, dan di situ ada adminnya untuk pesan bagaimana buku kedua buku tersebut. Nah, Ayah ini ada yang komentar, tapi Ayah sepakat atau enggak, anak-anak zaman sekarang kurang tumbuh dengan ilmu sejarah ya? Sepakat ya? Anak sekarang kayaknya nggak mengenal sejarah. Jadi kan gini, kalau boleh mengambil sedikit ke sahabatnya Ustadz Benri itu, ada yang mengatakan bahwa life is documentation, gitu. Jadi itu Josh Groban bukan yang ngomong. Ya gitu kan, temannya Ustadz Benri. Itu sama-sama foto itu kan. Josh Groban itu saya kapan kenalan sahabatan sama dia. Oke, apa kata Josh Groban? Life is documentation. Gimana? Ya, maksud saya gini. Jadi kita, salah satu mungkin yang kurang kita nih, saya Jo Benri, mungkin kurang kita adalah kita tidak mendokumentasi perkembangan anak-anak gitu. Sehingga nggak punya bahan gitu loh. Kita nggak punya, misalnya gini, satu hari ini kita nggak ada dokumentasinya gitu. Artinya nggak ada yang kita mau evaluasi dengan pasangan kita gitu loh, gitu. Tidak, misalnya As-Syahid Imam Hasan Al-Banna itu rutin melakukan itu gitu, sehingga apa yang terjadi, tahu betul gitu bahwa ini selama sepekan usia psikologis anak-anak kita nggak berkembang gitu kan, karena memang dokumentasi. Sebenarnya ini kita lakuin aja 15 tahun atau sampai 10 tahun saja itu sudah sangat luar biasa gitu. Misalnya begini, jadi itu per hari. Kalau yang saya lihat ini di ilmu fathering itu adalah life is documentation. Dokumentasi itu penting buat pengasuhan, kan gitu aja. Gitu. Nah, harus ada yang dokumentasi. Hari ini apa dokumentasi? Gampang sebenarnya. Anak-anak tinggal dijajarkan. Kita tanya, apa nak yang terjadi hari ini? Itu adalah dokumentasi. Dia akan dokumentasikan. Apa itu dokumentasinya? Dia akan mengatakan apa yang paling dia ingat. Berarti itu harus kita dokumentasikan. Nggak usah ibu tanya bapak tanya dari awal sampai akhir, capek. Ibu tanya, bapak tanya aja, Bang, apa yang abang rasakan hari ini yang paling hebat gitu? Oh, aku gini, gini. Itu dokumentasi. Itu bahan pertemuan nanti malam berdua di kamar, gitu loh, Bunda. Kita bilang ke pasangan kita, Dek, itu anak sulung kita gitu. Dia tadi menolong temannya sehingga dia nggak punya uang jajan. Kita evaluasi tuh. Oh, si abinya bilang gitu, umur 10 tahun. Kita ngelihat, oh ini zaman Rasulullah nih, udah sampai nih. Udah sampai saatnya dia udah nolong orang. Oke, kita akan berikan tantangan begini, challenging begini ya gitu loh. Itu kalau memang kita pegang itu per hari. Jadi memang nggak ada alasan bagi orang tua nggak sibuk gitu. Itu sibuknya luar biasa.
Dan luar biasa, kalau memang ingin komit betul akan melahirkan Muhammad Fatih baru, akan melahirkan Zainab baru, Asma Abi binti Abu Bakar yang baru. Dokumentasi gitu. Kenapa memang seperti ya, kita sebut Said Hasan Al-Banna, kenapa memang anak 25 tahun, anak 20 tahun sudah bisa begini, sudah bisa begini. Itu bukan pekerjaan sederhana. Mereka evaluasinya daily evaluasi gitu loh, benar. Nah, tadi saya bilang mengevaluasi itu nggak usah ini, santai-santai aja. Tapi memang harus per hari, gitu loh, nggak per hari. Oh, abinya nggak ada di sini di kota, telepon. Abi telepon, maaf ya nak, Abi lagi dari Surabaya gitu. Satu hari ini apa nak yang kamu bicarakan ke anak sulung misalnya gitu. Abi tahu nggak gini gitu. Aku tuh bosan atau apa? Oke, itu catat, itu dokumentasi. Artinya anak sebenarnya sudah memberikan nih dokumentasiin gitu loh, Jo gitu loh. Nah kalau nggak ada itu dokumentasi, kita nggak akan pernah melihat ini generasi mau apa ke depan gitu. Kebayang ya apa Ustadz Benri? Kebayang ini sekian banyak bapak dan ibu gitu, mungkin hafal Al-Quran, mungkin hebat ilmu agama dan lain, tetapi dia nggak menghebatkan anak-anaknya karena anak-anaknya akan tumbuh seperti begitu juga gitu loh, gitu loh. Betul. Ini menarik sekali, Ayah Irwan. Satu poin berbicara, ini kan dari pertanyaan anak sekarang kurang tumbuh ilmu sejarah, ya hubungkan sejarah yang paling penting dia bisa kenal, sejarah pribadi dia ya, salah satunya bagaimana orang tua merekam perjalanan hidupnya dan itu didokumentasikan. Alhamdulillah, terutama apalagi masa pandemi ini ya, banyak sekali momen-momen di masa pandemi ini yang kita berharap justru ayah yang melakukan work from home itu kan banyak momen-momen yang mungkin di luar masa pandemi ini yang mungkin nggak pernah dilakukan. Sholat berjamaah, apalagi mau taraweh dan kita di bulan Ramadan, mungkin kita tidak seperti tahun yang lalu. Bisa jadi ini dokumentasi penting bahwa ada peristiwa tahun 2020 yang memberikan kesan positif. Mungkin seperti makan bersama, membuat menu buka dan sahur bareng, itu juga sesuatu yang ada satu lagi itu Ustaz Benri. Apa? Karena soal dengan sejarah ini gitu. Harusnya kan memang kalau dokumentasi per hari itu berarti memang bapak dan ibu itu doanya dinamis Ustaz gitu. Karena dia harus mendoakan sesuai dengan apa yang terjadi di hari itu. Misalnya hari anak itu sebelum dia tidur anak itu galau, dia dibully, dia apa gitu. Itu harus masuk dalam doa gitu. Jadi emang itu dinamis sekali gitu loh, Jo. Kalau ada 5 anak, berarti ada 5 doa yang malam itu di tahajudnya ayah dan ibu itu 5 doa yang harus disampaikan gitu loh, Jo. Jadi memang sangat luar biasa challenge-nya gitu loh, Jo. Jadi luar biasa. Itu yang saya bilang tadi itu. Jadi jangan ya saya setuju jangan ahistori gitu loh, Jo. Karena memang anak-anak. Baik Ayah, waktu kita 6 menit lagi, masih ada beberapa banyak pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan yang bisa kita komentari. Ayah, Ustadz, anak saya laki-laki usia 3,5 tahun, gimana caranya mendekatkan anak dan ajaran-ajaran agama? Sekarang tuh kalau diajak sholat, ngaji sering nolak. 3,5 tahun diajak sholat, ngaji nolak. Ayah, ada komentarnya nggak ya? Gimana ya? Yang pertama, kita harus ngebayangin dulu ayah 3,5 tahun juga nolak bukan gitu. Nolak nggak? Iya. Artinya memang kalau kita membayangkan kita zaman dulu berarti ada yang salah caranya gitu aja. Karena memang anak 3,5 tahun kan begitu. Pada intinya sebenarnya anak 3,5 tahun itu kan nggak ada juga kendalinya ada di kita sebenarnya gitu. Cuman memang harus cara kan gitu aja cara. Kalau kita melihat 3,5 tahun itu kebutuhan dia terhadap Allah itu sangat luar biasa sebenarnya. Makanya banyak ulama mengatakan umur itu umur doktrin. Umur nganga gitu loh, mau didoktrin apa aja masuk, nggak ada argumentasi dari mereka nggak ada. Cuman kalau saya melihatnya how to aja, kembali cara seperti apa. Kalau kita bilang 3,5 tahun sholat isya, ayo pada rakaat yang khusyuk gitu, sama itu pasti dia nolak gitu. Iya, betul. Karena yang 3,5 tahun sendiri ya memang bukan fasenya untuk diperintahkan sholat ya. Karena Rasul sendiri yang sebaik-baiknya contoh kita memerintahkan sholat saya umur 7 tahun. Artinya kan kaidahnya memang satu mungkin yang kita harus rem dari sisi orang tua ini, termasuk kita semua, adalah jangan terburu-buru itu. Jangan berpikir gini, lebih cepat lebih baik. Tidak, berpikirnya kaidah para ulama, likulli amalin waktuha wa likulli waktin amaluha. Setiap amal itu ada masanya, setiap masa itu atau waktu ada amalannya.
Jadi kalau anak umur 0 sampai 7 tahun mungkin penting untuk memahami apa sih yang menjadi titik tekannya. Oh, ternyata bukan perintah untuk bisa sholat dulu, tapi gimana dia suka sholat. Mungkin melihat dari cara ayahnya, kebiasaan, bagaimana dia melihat hal-hal yang indah dari kebiasaan sholat. Bunda tuh kalau habis sholat tuh memeluk aku, dan aku senang deh kalau Bunda habis sholat, Bunda selalu mengecup kening aku, dan membuat orang itu sholat itu menjadi suatu kegembiraan. Mungkin gitu ya. Ya, ini langsung lompat nih karena pertanyaan makin banyak. Sementara waktu kita terbatas. Izin bertanya dari akun irma.azza, apakah ketangguhan seorang anak laki-laki murni dari seorang ayah? Bagaimana peran ibu supaya anak menjadi tangguh? Ini gimana komentarnya ya? Ya, kalau yang murni itu bahan bakarnya, Jo. Bahan bakar aslinya itu dari ayah itu harus murni, dari ayah itu. Gitu. Tapi kan anak-anak itu tumbuh dari banyak hal, gitu, dari lingkungan, dari apa. Tetapi bahan bakar bekalnya itu memang harus dari ayah, gitu. Harus dari ayah, gitu. Karena memang nanti anak 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 15 tahun, 14 tahun, bahan bakarnya harus dari ayah. Orang-orang atau lembaga yang ada di sekitar itu hanya membantu saja, gitu loh, Jo. Nah, kalau menurut saya, murni dari ayah, iya, bahan bakarnya iya, Jo. Bahan bakar itu dari ayah. Tapi kan ada lembaga yang lain, ada institusi yang lain yang akan membantu nanti insya Allah anak-anak tumbuh menjadi tangguh ke depan. Ya, baik Ayah, nih selanjutnya ada pertanyaan dan diskusi dari Abah Lili Riza. Perlu diinformasikan Abah Lili Riza ini juga salah satu praktisi parenting di Jogja ya Irwan, yang alhamdulillah berkesempatan untuk gabung, dan beliau memang berpraktek sebagai psikolog yang mungkin banyak berinteraksi juga. Nah, ini urun rembuk beliau membuat, kalau tepatnya bukan nanya tapi mungkin ngajak kita berpikir ya. Abah Lili, salam dari kami, saya dari BND Suraman dan Ayah Irwan. Senang sekali Abah Lili masuk sini. Anak sekarang kan banyak yang memandang sukses itu apa yang terlihat di medsos, eksis di medsos. Mau tidak mau terpapar begini, gimana Ayah? Serasa jauh dan beda generasi dengan anak milenial. Gimana Ayah menyikapi ini ya? Ya. Iya. Gimana Abah? Ayah gimana ya komentarnya? Iya, Jo, kalau saya cuman gini, Jo. Ini zaman sekarang zaman kompetitif menurut saya gitu loh, Jo. Artinya take it or leave it gitu. Kita nggak bisa nafas aja, jangan terlalu lama-lama nafas gitu loh, Jo. Jadi memang take it. Persoalannya adalah menangkan pertempuran ini gitu loh, Jo. Jadi memang butuh banget gitu loh, Bapak Ibu kompak, dan memang harus sadar betul bahwa ini memang pertempuran, Jo. Lewat sedikit, lebih sedikit, leave it sudah, lepas gitu loh, Jo. Karena orang tuh nunggu-nunggu gitu loh, anak-anak kita ditunggu oleh banyak orang di luar. Baik, ini masukan dari Iwan. Memang kalau berkaitan dengan eksistensi di medsos, anak-anak kita, anak muda itu memang menjadikan medsos sebagai rujukan. Yang mau tidak mau mereka melihatnya itu. Mungkin itu akibat juga pola asuh ya. Artinya anak-anak yang tidak memiliki rasa percaya diri untuk mendefinisikan kesuksesan versinya dia. Dia tidak akhirnya masuk arus ya, mainstream ya, arus yang membuat dia berjibaku dengan arus. Harusnya kan dia punya definisi sendiri. Sukses bagi saya adalah gini, sehingga ketika temannya memandang, gue punya akun ini loh, nggak perlu saya sebut ya, akun tok-tok, misalnya akun tik-tik gitu ya, nggak saya sebut misalnya, gue bisa dong bikin goyang bubur-bubur gitu misalnya. Mungkin anak-anak kita yang punya definisi seperti bagaimana Imam Nawawi yang bahkan pernah di umur-umur 5 tahun itu diajak untuk main, dia bisa bilang, gua nggak suka main gitu ya. Mungkin itu juga salah satu jawaban hebat, seperti jawabannya Nabi Yahya ketika dipaksa main, sampai dia bilang, Allah menciptakanku bukan untuk main gitu. Jadi artinya orang-orang yang tergambar, walaupun kita para ulama tidak menganggap bahwa main itu sebagai sesuatu yang salah, tapi anak-anak yang memiliki rasa percaya diri, punya roadmap yang tadi Ayah bilang, tersosialisasi di ayahnya, memandang bahwa apa yang terjadi trennya di masyarakat bukan sebagai sesuatu yang diikuti. Mereka punya daya furqon gitu ya Irwan ya. Gitu ya Irwan. Irwan, ini sebagai penutup Irwan, ini waktu kita udah terbatas, dan Ayah ada komentar gak ya, masukan buat siapapun masuk generasi milenial, bagaimana mampu memberikan kontribusi bagi negeri? Gimana ya sebagai closing statement? Ya, kalau saya itu tadi Jo, kalau ini kembali kepada siapa yang akan membentuk anak-anak ini kan gitu loh Jo, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada keluarganya,
juga kembali kepada sistem kenegaraan ini, termasuk sekolah semuanya Jo gitu. Kalau saya hanya mengajak diri saya sendiri dan juga Ajo dan teman-teman kita semuanya untuk kita kembali ada patokan yang jelas gitu loh Jo. Patokan yang jelas, patokan yang sudah terbukti dalam sejarah untuk melahirkan orang-orang hebat. Kita nggak bisa lari dari situ, nggak bisa. Jadi agak susah kita melakukan journey, tapi nggak ada kompasnya, nggak susah, nggak ada petanya susah gitu aja. Baik Ayah Irwan, waktu kita 30 detik lagi dan mau tidak mau kita harus akhiri tayangan Brother yang malam ini. Masya Allah, Ayah Irwan begitu energik menyesuaikan diri dengan tema bahwa milenial ya. Ayah Irwan, kita ketemu lagi Rabu depan. Selamat berpuasa Ayah Irwan dan pastikan rendangnya puasa kapan, Jo? Tadi pagi puasa Jumat ya. Ya, oke ya, Rabu depan. Rabu depan jamnya kita sampaikan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwan Dinardi. Jangan lupa subscribe segera.